Apa kabar semuanya? Kita baru kenalan nih, baru ketemu sekali ya. Harusnya udah 5 tahun lalu nih, cuma Pak Gembala sih kadang-kadang malu-malu ngundang saya. Iya kan? Nah ini karena suasananya juga baru Valentine, mau jelang Pasca, pasti kita luar biasa. Buat Anda yang lagi ada di rumah, stay tune, jangan cuma scroll, nonton sampai habis, karena hari ini saudara juga akan diberkati, karena ada live TikTok Pak ya. Jangan lupa juga follow TikTok saya, Pendeta Rio Panggabean ya. Nah hari ini saya mau bicara tentang cinta yang tulus ya. Cinta yang tulus. Jadi ini bagian yang menarik buat kita semua, dan saya percaya kita pasti diberkati. Karena baru kenal maka tak sayang. Biasa di sini khotbah berapa lama Pak? 45. Saya yakin lewat dari situ saudara nggak bosen lah. Lama saya doain nih kemari ya kan. Lagian mau buru-buru mau kemana sih? Ibu-ibu dibohongin terus sama suami, ke mall juga kagak belanja, cuman lihat-lihat. Ya enggak ya, janji doang, lagi pacaran aja mau beliin mobil, udah 20 tahun nikah, brosur doang. Mobilnya enggak, sampai catnya luntur, dikepret minyak urapan terus ya. Nah, nama saya Rio Panggabean, nanti kita kenalan sambil jalan. Tema hari ini cinta yang tulus. Yuk sama-sama bilang sama saya 1, 2, 3. Cinta yang tulus. Saudara, saya waktu nikah tanggal 3 bulan 3 2003, cakep itu nomornya Q9 ya. Pendeta, tamu bingung karena saya nyanyi waktu itu. Orang kan kalau di acara kawin nyanyinya rohani banget lah gitu ya kan. Tapi saya nyanyi satu lagu karena orang bilang ini lagu dunia, tapi saya bilang ini lagu rohani. Kalau kita melihat Tuhan yang sedang bernyanyi buat saudara. Lagunya pasti tahu nih. Kalau yang umur di atas 40 ada sini, coba di atas 40. Nggak usah malu, nggak usah malu. Tua tuh biasa saudara ya, alami. Saya 58 saudara tahun ini, tua juga ya. Ada lagu begini, waktu saya ambil mic, orang bilang nih mau nyanyi apa sih Rio? Saya nyanyi, cinta yang tulus di dalam hatiku. Tahu dong ibu ya? Tahu deh, ketawa tuh ya kan? Nah, kalau tahu nggak usah dalam hati, nyanyi. Telah bersinar karenamu, hati yang suram kini tiada lagi. Tamu bingung, waduh dia nyanyi apa? Saudara mari kita lihat. Saya senang mentelaah supaya saudara nggak jadi hakim atas setiap orang. Ya, lagu-lagu kalau ku dan mu-nya kita rubah menjadi huruf besar, maka Tuhan yang sedang berbicara. Bayangin nggak saudara bilang gini, gua kan gerejanya di GPIA Alika, gua mah setia segala macam. Nah, terus Tuhan cuma mau ngasih tahu kalau dia cinta, dia nyanyi begini dari surga. Saya ulang ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku. Tuhan nih lagi ngomong ke saudara. Telah bersemi karenamu. Pernah nggak Tuhan nggak bersemi hatinya? Pernah nggak Tuhan kecewa dan sedih? Jatuh gabruk? Pernah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sedih saudara. Tapi dia bilang begini, sudah bersemi karenamu. Dia bilang lagi, hati yang suram kini tiada lagi. Yang tulus suci hanya padamu. Tuhan itu tulus banget, suci banget mencintai saudara. Jadi jangan saudara nyanyiin ini ke istri saudara, bohong. Sancipa 378 bohong semua. Ya kan? Lalu Tuhan bilang begini lagi sama saudara di rumah yang lagi berantem sama istri. Semua yang ada padamu, Tuhan bilang nih yang ada pada Pak Gembala, kepada ibu semua, membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Mati dia buat saudara dan saya, betul nggak? Nah, Pak, nih istri Pak. Mau mati buat istri? Kagak, bohong. Saya nggak mau mati buat bini, kayak ngomong doang, ya nggak. Oh ada suami mati loh, gila dia pasang badan. Kecelakaan Pak. Istri Bapak lagi dirampok, Bapak bilang, lu jangan rampok, ketusuk mati. Nggak sengaja. Tapi kalau Tuhan memang sengaja mati buat saudara dan saya. Jadi jangan bilang, itu kan lagu dunia. Lagu dunia itu kalau yang kalimatnya Yesus bukan Tuhan, itu baru lagu dunia. Ya kan? Jadi hari ini kita akan bahas. Mari kita baca satu bagian, kita baca 5 ayat lah hari ini ya. Baca, tenang aja. Pokoknya jam makan selesai. Ya, rumah juga daerah sini, saya rumah jauh Jakarta Pusat. Ya, sudah rumah deket-deket, ketemu setahun cuma sekali. Sayang kalau cuma sebentar-sebentar. Tolong bantu klik satu sekali nih. Ini nggak kebaca nih. Oke. Kayaknya perlu pakai kabel tambahan tuh, brother. Yuk kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena sehingga supaya
beroleh hidup yang kekal, ya saudara. Ya betul, kabelnya dikatasin tuh. Iya digantung aja mas, jangan pegang begini terus, ntar tangannya gede sebelah loh ya. Ya digantung dan di mana, di bawah budung Raja Wali kayak apa ya. Nah saudara, saya kalau khotbah senang nanya. Pak Gembala nggak boleh jawab. Ya ini tadi main keyboard ya mas. Bukan, yang main keyboard tadi siapa? Ya. Apa itu cinta yang saudara tahu? Makin lama jawab, makin lama selesai, makin cepet. Ayo, yang udah nikah, ada orang nikah nggak ngerti loh tujuan nikah. Yang penting beranak aja terus, ya kan? Apa yang ibu tahu tentang cinta? Apa itu cinta? Ya, apa pak? Apa? Mendampingi seumur hidup. Ada juga tuh orang masuk penjara seumur hidup dijaga terus sama petugas. Yang penting jawab, yang penting jawab. Yang lain daripada nggak ngerti. Ada yang belum nikah? Serius, angkat tangan yang belum nikah. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Nah, ya 2 orang. Yang lain, dek, lu udah nikah? Nah, belum, ya kan? Nah, yang belum nikah mesti tahu supaya nggak salah kalau nikah tuh cinta apa. Sekarang saya tanya di sini, apa itu cinta? Nah, you kan belum nikah, you pacaran ya? Nah, enggak, apa? Adik kakak? Enggak, serius ini saya tanya. Belum, maksudnya kan saya tanya, kamu belum nikah, berarti you pacaran. Oh belum, oh baru pendekatan. Ya dia sedang mencoba gelora-gelora asmara. Nah, saya mau tanya di sini. Nah, bapak kan udah menikah sama ibu. Bu, apa bu? Ibu tahu artinya cinta? Ya, dulu gue nggak tahu. Lo punya engkong, main jodohin aja, dia dari Tiananmen, yang satu dari Sensen. Udah, pokoknya anak 2. Cinta itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya senang bener. Udah gampang bahasanya. Kalau saya ngobrol sama siapa nih yang muda nih? Ya saya ngobrol sama kamu tuh. Ya saya ngobrol nih habis kebaktian. Terus dia cemburu. Ya salah satu pasti lagi naksir lah kalau pergi berdua begini. Terus pendeta ngomong-ngomong terus pulang. Saya nggak pernah telepon dulu. Gue nggak pernah tahu. Itu bukan cinta. Cinta itu dia mikirin, saudara. Sampai rumah dia lagi ngapain. Kalau anak sekarang tuh Pak, buka status, ngintip. Dia lagi di mana. Nah itu orang jatuh cinta. Kita nggak mikirin begitu loh. Kalau lagi naksir, kita pikirin. Kalau udah nikah belum tentu juga. Bini lo mana? Nggak tahu, tadi pergi ke mall. Udah nggak mikirin lagi. Tapi waktu pacaran, dia kira-kira masih apa? Duh ntar anak SMP-nya yang dulu. Gitu kan saudara. Kalau Tuhan mikirin saudara dan saya. Makanya dia bilang semua yang ada padaku membuat diriku tiada berdaya. Tuhan tuh seperti nggak berdaya loh jatuh cinta. Luar biasa. Ya kan? Nah, di dalam kekristenan, cinta selalu pakai kata kasih. Supaya lebih banyak lagi artinya. Cinta itu cerita indah namun tiada abadi. Iya, ya kan? Kasih itu banyak turunannya. Setidak-tidaknya 1 Korintus 13, pasal 13 ayat 4. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak marah, kasih itu tidak gembira atas penderitaan orang. Nah, apa yang Tuhan mau ajarkan hari ini kepada saya dan saya bagikan kepada saudara, bahwa kasih Tuhan itu dapat diartikan perasaan sayang Tuhan kepada saudara, dan Tuhan mau saudara juga menyatakan perasaan sayangnya kepada sesama. Jadi banyak orang nih munafiknya banyak banget saudara. Gereja rajin, doa Zoom nggak apa absen, makan puasa bagus, sama mertua nggak ngomong. Sama mertua cocok nggak Pak? Sama mertua cocok Bu? Bu, sama mertua cocok. Nah, iya. Ini serius. Saya kan mau ngomong yang benar. Banyak orang Kristen di gereja nggak absen, perpuluhan jago, kolekte jago. 4 tahun nggak ngomong sama cicinya. Nggak ngomong sama cihunya. Pinjam duit 10 juta, 10 tahun, dendamnya minta ampun. Yang minjem aja udah lupa. Kita kalau ketemu, gue benci banget kalau lihat dia. Duit gue waktu itu cuma cap-capnya ditilep sama dia gini. Gue tanya, lu nyolong duit dia? Kapan? Orang udah lupa. Tapi kita dendam 10 tahun. Kasihan orang-orang seperti itu. Kalau saudara udah ada di GPI Ali kan udah nggak boleh begitu. Apalagi sejak perjumpaan kita pertama. Bukan yang pertama, semoga selanjutnya ada. Di sini agak susah sih. Khotbah di sini gembalanya filternya berat kayaknya. Kayaknya mesti yang dari luar negeri semua. Untung saya dari luar provinsi. Ini provinsi ya Pak ya? Ini Jawa Barat apa nih? Banten ya? Saya lintas provinsi loh, hebatnya. Nah mari kita lihat, di dalam kitab Ulangan pasal 6, yuk baca. Tadi saya bilang ada 4 ayat kita baca. Yang di rumah baca, Ulangan 6 ayat 4, yuk sama-sama 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan. Jadi mengasihi Tuhan tuh pakai tenaga, brother. Ya enggak? Ada kekuatan, jalan ke sini tuh pakai tenaga. Ada yang mesti dibunuh, tanda petik. Misalkan gue mau berhenti mabok, setiap hari mabok, tiba-tiba kenal Tuhan nggak mabok. Itu penderitaan orang yang gue kecanduan merokok, begitu gue bertobat, gue nggak mau merokok, itu sakit banget rasanya. Biasa pagi bininya sediain roti, rokok sama kopi, sekarang dia nggak ngerokok. Ada sesuatu, saudara, kalau kita mau memperlihatkan kasih. Jadi perubahan itu ada pengorbanan. Ya, Yesus dalam pelayanannya diuji loh. Hukum apa yang paling luar biasa? Makanya Yesus selalu menjawab, dan jawabannya tusukannya tajam, saudara. Sampai ke ulu hati. Makanya para pemimpin agama sampai pengen bunuh dia. Waktu ditanya, apa hukum yang paling dahsyat di dalam hidup ini? Yesus bilang, aku datang tidak menghapus Taurat, tapi aku menyempurnakan. Makanya Yesus bilang, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 diulang, plus dia kasih bonus. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat kiri kanan saudara, bilang, aku mengasihimu. Cepet dong kalau disuruh, jangan bengong. Bilang, aku mengasihimu, gitu. Aduh, jangan ketahuan banget orang alam sutranya ya, saudara. Ini kita mesti bergairah mengasihi. Makanya saya katakan, saudara, banyak orang itu kacau ketika bicara tentang kasih Kristus dan kasih sesama. Begitu dia nggak bisa, dia bilang gini, emangnya gue malaikat? Saya selalu bilang, saudara, malaikat itu tidak lebih hebat dari manusia. Mulai hari ini jangan ngomong kalau bikin dosa, emangnya gue malaikat. Malaikat tuh pengen jadi manusia, biar saudara tahu. Saudara tahu ya, sedikit aja. Malaikat jatuh ke dalam dosa, jadi apa dia, saudara? Ada yang bisa tahu? Jadi Saitoni Rojim. Apakah Tuhan mau tolong dia? Enggak. Manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana? Tuhan jatuh dari surga ke tempat yang najis untuk nyelamatin yang najis. Jadi kita lebih tinggi statusnya dari malaikat, biar saudara tahu. Malaikat tuh kacung, fanfo bahasa Ibraninya. Ya, malaikat tuh cuma pesuruh dari surga, bawa makanan, jaga rumah. Ini kita mau pergi nih, tutup. Tuhan, gedung gerejamu Alika, kirim malaikatmu menjaga rumah ini, ya kan? Jadi jangan kalau bikin dosa, emangnya gue malaikat, pali lo benjut. Itu bahasa Betawi itu, saudara. Jadi nggak ada. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Dia datang dari surga, dia jatuh untuk menyelamati saudara. Dia yang masuk ke dunia orang mati, aduh, masih aja. Saya paling bingung kalau lihat orang di gereja. Udahlah, maaf nih Pak Gembala, saya udah nggak main tuh yang namanya ibadah maju depan, doain gemeter-gemeter, kampungan yang begitu. Orang itu yang penting pulang ke rumah, ambil keputusan berubah. Capek, giler lo netes-netes di sini, capek orang ngepelnya, nggak ada perubahan. Ya nggak, maaf ya, saya nggak marah nih, saya orangnya happy banget ya kan. Makanya 58 tahun kayak 38 ya kan. Saudara kalau mau tahu hidupmu kurang bahagia, pulang nanti ngaca. Lihat umur gue berapa di kaca, lihat gini, ih gue 45 kok kayak 65. Nah lu banyak persoalan lu. Iyalah, ya gue mah 58 kayaknya nggak 58 ya, nggak pernah gerus-gerus, nggak pernah cuci muka aja pakai air dingin, udah beres. Yang penting hati yang gembira adalah obat. Udah nggak punya duit, semangatnya patah. Ya, orang kalau nggak punya duit semangat, jogging gitu kan. Biar jauh dari kematian. Lo nggak punya duit, lemes. Orang tuh kalau kaya lemes masih enak ya nggak? Karena lemesnya buka-buka handphone, cus ke Amerika, ke Belanda. Ya udah miskin pakai nyanyi lagi. Aku merasa orang termiskin di dunia. Ya mati dah. Yang kayak gitu jangan ada di Alika. Dialihkannya adalah orang-orang yang benar-benar hari ini pulang tahu bahwa cinta Tuhan itu tulus. Ya, ketulusan cinta Tuhan itu nggak masuk di kepala kita, saudara. Nggak masuk di akal, ya kan? Kalau saya mencintai istri saya pakai akal, saudara. Ibu nih minta duit terus sama suami bilang, gile minta duit mulu. Kurang panjang apa itu bulu mata, beli mulu. Ya kan, misalkan kan kayak gitu. Ya nggak? Oma, ya nggak? Lu minta duit terus sama anak mantu, dia bilang, ya elah nih orang panjang umur banget. Ya iyalah, kita tuh hidup dan nyusahin orang, saudara. Lu kalau udah nggak punya duit, jadi orang datang bawa kebahagiaan dong. Jangan lu udah nggak punya duit datang, ya elah udah gue bayarin bungkus lagi. Kan malu kita. Nah jadi ini bener nih. Makanya sering gue bilang 45 menit kurang. Lu percaya deh, lu pulang jam 12 juga lu nggak jadi tambah kaya, rekening lu nggak nambah. Yang penting lu tambah kaya sukacita, betul ya? Saya juga jam 2 ada lagi di Mangga Besar, ya jadi pas tuh, diatur-atur waktunya.
Jam 5 di Taman Mini, jam 7 di Taman Mini. Sibuk juga, saudara. Bukan pengangguran. Tapi kalau menyampaikan firman nggak boleh korupsi. Dosa. Saya biar kamu tahu, saya jadi pendeta. Nggak pernah datang telat. Nggak pernah pulang sebelum berkat. Jadi Pak, nggak boleh kompromi Pak. Lu datang sebelum ibadah. Itulah hamba Tuhan yang benar. Kecuali emang mobil lo bannya meletus lah, meledak. Pulang tunggu doa berkat. Itu baru yang benar. Gereja ini mesti dibenerin hari-hari ini. Jangan kacau-kacau, nyanyi WL sampai kering-kering bibir, nggak datang-datang pendeta. Sambil menunggu hambanya, ya ibadah nunggu hambanya. Nah, jadi ini penting saudara ya, mumpung sekali kan tahun ini, biar dikoreksi dengan baik. Ya jangan ada yang tersinggung, yang di rumah jangan tersinggung. Yang oma siapa yang punya ini Facebook. Bentar lagi habis, dikode-kodein terus. Bunyi terus dari tadi. Lihat, Yesus itu luar biasa sekali loh. Kita kan suka bilang, kita nih hambanya, pembantunya. Ya, tadi nih pembantunya pada main musik, saya ngomong hamba. Tapi di bagian lain dia bilang begini, kalau lu pembantu, lu nggak tahu rahasia apa. Saudara nggak ada yang cerita kan sama asisten rumah tangga, nomor berangkas saudara, nomor rekening nggak. Tapi sama temen bisa loh. Makanya ada masalah cerita sama kakak, takut orang. Lu udah masalah lu nggak cerita sama koko lo. Udah bawel, dia laki, mulutnya kayak perempuan, males gue. Tapi kalau ada masalah, gue lebih baik cerita sama sahabat gue deh, orangnya tenang. Makanya di bagian lain ketika itu Yesus bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau saudara baca ini dibilang gini, aku nggak menyebut lagi kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena hamba nggak tahu apa yang terjadi pada tuannya, tapi sahabat tahu. Makanya Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat, dan nanti aku pulang, kau tahu jalan kemana karena aku pernah pergi. Jadi level kita ini luar biasa. Di bagian lain dia tahu kita perlu warisan, makanya kau diangkat juga sebagai anak. Kalau anak dapat warisan. Istri bisa nggak dapat warisan, tapi istri temen dapat dari dia. Ada yang begitu saudara. Sama istri sendiri pelit, sama istri temen royal. Tapi dilihat dari sisi cowok-cowok nggak bakal begitulah. Dari wajahnya juga nggak punya duit banyak. Siapa yang mau dibagi, ya kan? Jadi tenang Pak. Orang Batak suaranya gede. Cek. Ya, operator, hai. Yes. Udahlah Pak, ini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tenang Pak, kita mesti fokus satu titik itu dan raih bintang, ya. Jadi kita akan belajar. Jadi orang yang mencintai itu berani. Ada satu lagu lagi nih. Kalian anak di bawah 30 tahun nggak ngerti. Karena saya 58, lagu 58. Bayangin nggak kalau Yesus nyanyi begini waktu saudara berantem di rumah. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu. Cukup apa? Cukup tingkah laku. Lu ribut di rumah, Yesus nyanyi lo dari sorga. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Jadi jemaat di sini jangan banyakan cengkune. Tingkah laku jelas. Ya, yang di rumah yang nonton jangan banyak ngoceh aja lo. Debat-debat aja paling jago. Ya banyak orang sekarang pinter mendadak di YouTube. Jago teologianya, terbang sampai ke langit ke-7 ke-8. Hidupnya tapi kita nggak tahu hari-hari. Saudara hati-hati. Ngoceh aja. Tingkah laku gimana? Ya kan? Petrus sama teman-temannya juga nyanyi di belakang Yesus. Minggir. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Nyanyi aja nggak usah dalam hati. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Lu udah sampai mana berkorban untuk Tuhan? Untuk gereja ini aja lu belum tentu mau. Jadi kalau ada orang ngoceh, gue cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Petrus bilang ngoceh aja, pengorbanan lah, banyak ngomong aja. Jadi di tempat ini kalau ada orang ribut, tapi Pak kita begini, gembala gini. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Malaikat ada berapa juta, rame-rame choir begini. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya cinta. Kenyataan, sekarang nyata-nyata aja lah jadi orang Kristen. Ya kan, jadi orang Kristen tuh jangan masuk gereja. Saya tuh selalu saya lihat keluarga gitu. Lu di gereja jago,
Di rumah lo ribut. Ada kumpul dikit, keluarga kumpul, adik kakak, ipar-ipar. Yang satu hidupnya susah dah. Rumahnya di gang, bunyi geledek, hujan 5 menit tenggelam. Tiba-tiba dia kumpul, pakai tas mahal. Bisa loh. Bilang sama suaminya, dari mana itu duitnya? Bisa punya tas kayak begitu? Saya bilang, udahlah KW tuh, mangga 2. Enggak, asli gue lihat. Sibuk loh, saudara, ada orang kayak begitu. Pak, anaknya om ini sepatunya Nike loh 4 juta. Nyopet di mana tuh? Ya gitu. Saya bingung kan, saudara. Gila, dia ke Alika, mobil baru loh. Parkir depan pintu, mahal pak. Alarmnya nggak yang pink, nggak yang lembut. Tut, tut. Ah, berarti BMW kan? Kalau yang kelas 300 juta kan tenet. Nah itu, kayak cepat-tepat. Ya. Kerja di mana tuh? Jangan-jangan korupsi tuh, sibuk saudara. Kalau saudara lihat di jemaat biasa-biasa aja, tapi tiap bulan ganti mobil, gampang carinya. Mau tahu dia dari mana? Pagi-pagi jam 6 lo ke rumahnya. Lihat kalau bininya mukanya pucat. Berarti dia semalam jaga lilin, lakinya babi ngepet. Udah gitu. Susah amat ngelihatnya. Kagak kerja ganti mobil mulu, lihat bininya. Wah, jam 6 pucat jaga lilin. Lihat toko sebelah, wih lilin habis semua. Ah udah, masa Natalan mulu? Januari Natalan ya kan. Kacau. Jangan lupa minum nanti kopi dong anak muda. Saya ngomong tadi nih sama bapak kita. Saya kalau kopi bubuk tuh agak repot. Jadi tolong diklik-klik dong kopi americano es tanpa gula. Masa gimana gue dari Jakarta? Jangan gembala dong. Cepat bertindak. Nggak ada kuota. Ya, mari kita mulai, saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kasih yang ada di dalam hidup kita ini bisa nyata di dunia ini? Atau bagaimana agar kita bisa menyatakan kasih kita? Ya, ada 4 poin hari ini, sederhana. Sekarang 11:15 pas, jam 12 habis. Ibadah tadi mulai 10:30, pas ya. 2 jam cukup dong kita ibadah. Ya, 1 jam setengah. Kalau yang merasa sibuk, pintu belakang ada di situ, silakan keluar aja, nggak apa-apa. Yang penting kantong kolektor sebelah kanan. Ya, mari kita lihat. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yuk, ada 4 ayat tadi saya bilang. Kita baca. 1, 2, 3. Seperti, ayo dong, 1, 2, 3. Nah, kan kalau saudara baca, yang live tuh tahu ada jemaat, dipikir saya lagi syuting sendiri. Kalau perlu sekali-sekali Pak, diginin saya dikasih lihat tuh Pak, muka-muka ngantuk, balik lagi ya kan. Gue udah ngomong kayak gini masih ada yang nguap. Sadis nggak saudara? Hah? Jaga lilin. Kalau nggak hidupnya udah susah banget, minggu pagi nguap. Minggu pagi nguap berarti dia kagak tidur tuh. Aduh, ampun. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Seperti Bapak mengasihi aku mengasihi Bapak. Itu biasa kita sering dengar. Tapi statementnya keren penutupnya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, untuk tinggal di dalam kasih Kristus nggak perlu isi formulir. Nggak perlu bayar persembahan, nggak perlu bayar kolekte, nggak perlu pakai baju baru. Cuma cukup duduk diam di rumah, di kamarmu dan bilang, Yesus ini aku, ini hidupku. Pakai aku buka, aku biarkan hidupku diatur olehmu. Saudara, kalau kita nggak ambil kasih itu nggak akan bisa. Makanya yang pertama, saudara dan saya wajib menerima kasih Kristus secara pribadi. Kita nggak bisa biar Yesus masuk ke dalam diri saudara tanpa saudara persilakan, nggak bisa. Makanya dikatakan dalam Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu. Dia nggak masuk ke hidup saudara. Dia cuma